Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 8 SMP, mari kita latihan ini ya, latihan penilaian harian untuk materi masih bab yang pertama. Ya, ini merupakan bagian dari bab yang pertama, yaitu gerak tumbuhan dan hewan ya. Materi ini adalah materi IPA kelas 8 SMP semester 1 berpedoman ini pada buku terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017 ya. Oleh saya Siti Umi Fitriah, guru dari Kota Salatiga. Semoga apa yang akan kami sampaikan dalam latihan penilaian harian bab yang pertama, yaitu gerak tumbuhan pada hewan ini, dapat bermanfaat bagi siapa saja yang mengenal channel saya, yaitu Umi Fitri Espansa. Dan semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap sehat dan aman, selamat, terhindar dari penyakit corona. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai ya. Soal ini nanti terdiri dari 20 soal. Yang jelas karena ini latihan penilaian harian, kami juga menyediakan pembahasannya. Soal yang pertama, gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya dinamakan. Cahaya itu kan pasti foto ya. Foto itu cahaya, berarti jawabannya B, jelas ya, fotonasti dan fototropisme ya. Dan penjelasannya adalah ini. Fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 ya, pada sore hari di saat terkena sinar matahari. Kemudian untuk fototropisme merupakan gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya. Gerak bagian tumbuhan yang menuju ke arah cahaya disebut fototropisme positif. Berarti selain tidak menuju ke cahaya, berarti fototropisme negatif ya. Misalnya gerak ujung batang tumbuhan yang membelok ke arah datangnya cahaya ya, seperti bunga matahari. Sedangkan pertumbuhan bagian tumbuhan yang menjauhi arah datangnya cahaya disebut fototropisme negatif. Contohnya gerak akar selalu menuju ke bawah karena di bawah ada itu, selain ada gravitasi juga ada sumber air ya. Dia tidak menuju ke cahaya tapi menuju ke lawannya. Sehingga jawabannya memang B. Nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Bunga pukul 4 mekar pada sore hari. Melengkungnya kuncup daun akibat perbedaan kecepatan tumbuh. Gerak melingkar sitoplasma pada daun hidrilla. Daun lamtoro mengatup pada malam hari. Gerak tumbuhan yang rangsangnya berasal dari dalam tumbuhan itu adalah bunga matahari, bunga pukul 4 ini kan cahaya ya, berarti nomor 1 tidak. Melengkungnya kuncup daun akibat perbedaan kecepatan tumbuh. Nah ini ya, nomor 2 termasuk. Gerak melingkar sitoplasma ini juga termasuk. Sedangkan 4, daun lamtoro mengatup pada malam hari itu niktinasti. Ini juga karena itu ya, rangsang suasana gelap. Jadi nomor 4 tidak. Berarti di sini jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 3 dengan penjelasan sebagai berikut ya. Gerak endonom atau gerak yang disebabkan rangsangan dari dalam tubuh adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga gerak otonom atau gerak spontan. Contoh dari gerak endonom ini adalah gerak pertumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun karena akibat pengaruh pertumbuhan. Contoh yang lain yaitu melengkungnya kuncup daun akibat perbedaan kecepatan tumbuh dan gerak melingkar sitoplasma pada daun hidrilla. Jadi benar, jawabannya adalah C. Soal nomor 3 ya. Pada keadaan lembab, kulit buah kacang kedelai yang sudah tua akan membuka ya.
Dan ini merupakan gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri ya. Gerakan yang terjadi pada tanaman kedelai ini dinamakan perbedaan kadar air atau namanya higroskopis. Sehingga jawabannya adalah C ya. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya, membukanya kotak-kotak sporangium tumbuhan paku dan pecahnya bunga polong-polongan yang kering ya. Jadi jawabannya benar C. Soal nomor 4. Tumbuhan kacang panjang akan tumbuh merambat dengan melingkari kayu penyanggahnya atau ajirannya namanya. Gerakan pada tumbuhan kacang panjang ini disebut ya tikmotropisme ya, atau karena sentuhan kayu penyangga ya. Gerakan tumbuhan kacang panjang yang tumbuh merambat dengan melingkari kayu penyangganya adalah gerak tikmotropisme. Tikmotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan sentuhan. Pada umumnya, tikmotropisme terjadi pada tumbuhan pemanjat, yaitu tumbuhan yang memiliki sulur, seperti anggur, ubi jalar, melon, pare ya, dan sejenisnya. Jadi jawabannya memang D. Soal nomor 5. Pasangan antara nama gerak dan jenis rangsang yang mempengaruhi dalam tabel berikut yang benar adalah geotropisme itu zat kimia, salah. Hidrotropisme itu getaran, salah. Ini itu gravitasi, sedangkan hidrotropisme itu air. Termonasti suhu, lah ini yang benar ya. Niktinasti sentuhan, salah. Niktinasti itu suasana gelap ya. Sehingga penjelasannya ini ya. Geotropisme adalah gerak karena adanya rangsang berupa gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Contoh geotropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke dalam tanah. Dan contoh geotropisme negatif adalah batang tumbuh selalu menjauhi pusat bumi atau menuju matahari. Sedangkan keterangan yang kedua, hidrotropisme adalah gerak rangsangan dari sumber air ya. Hidro itu kan artinya air. Contohnya pertumbuhan akar selalu menuju ke sumber air. Sedangkan termonasti inilah yang benar ya. Termo itu suhu, sehingga disebabkan oleh rangsang suhu. Jadi jawabannya C. Termonasti adalah gerak karena adanya rangsang berupa suhu. Contohnya bunga tulip mekar jika suhu naik dan menutup jika suhu turun ya. Jadi jawabannya C. Sedangkan keterangan untuk niktinasti adalah gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap atau suasana gelap. Contohnya menutupnya daun petai Cina atau lamtoro pada malam hari, termasuk janti, turi, dan sebangsanya itu kalau memang menuju malam hari dia seakan-akan daunnya itu tidur ya. Soal nomor 6. Perhatikan kedua pernyataan berikut. Gerak batang menjauhi pusat bumi. Gerak sel sperma pada tumbuhan paku menuju sel telur dalam archegonium. Jenis gerak tumbuhan yang ditunjukkan oleh kedua pernyataan di atas secara berturut-turut adalah ya, yang menjauhi bumi itu namanya ini ya, geotropisme ya. Sedangkan gerak sel sperma itu kan zat kimia, yaitu berarti kemotaksis. Dan sperma itu berpindah tempat. Gerakan yang berpindah tempat itu taksis. Berarti jawabannya memang D. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Tropisme adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan. Biasanya organ yang bergerak berupa batang atau akar ya. Betul ya? Di atas juga sudah saya jelaskan. Salah satu jenis gerak tropisme adalah geotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan karena rangsangan yang berupa gaya tarik bumi. Geotropisme dibagi menjadi dua, yaitu geotropisme positif itu selalu menuju ke bawah, ya, selalu menuju ke dalam tanah. Itu akar biasanya. Kemudian geotropisme negatif ini lawannya selalu menjauhi bumi atau menuju matahari, ya. Berarti bukan akar, tapi ujung daun dan batang ya. Taksis adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan. Biasanya bagian tumbuhan yang bergerak
yaitu yang mikroskopis. Salah satu jenis taksis adalah kemotaksis. Kemotaksis yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan, jadi berpindah tempat ya, dengan rangsangan berupa zat kimia. Kemo artinya kimia. Contohnya, gerak sel sperma pada tumbuhan paku yang menuju sel telur dalam archegonium. Jadi jawabannya D. Nomor 7. Seorang siswa melakukan percobaan untuk mengetahui jenis gerak pada tumbuhan dengan memberi rangsang tertentu dan diperoleh hasil seperti pada gambar ya. Disinari lampu akibatnya nggak ada, sedangkan disentuh dengan pensil dia akan menutup. Ini pada daun putri malu ya. Dari hasil percobaan di atas diperoleh kesimpulan bahwa tumbuhan melakukan gerak ya. Ini geraknya harusnya itu memang ada yang menyebutkan ya ini tikmonasti ataupun juga seismonasti ya. Memang ada dua istilah itu. Jadi kalau di sini jawabannya tikmonasti ya kami betulkan. Tapi lebih tepat lagi kalau yang namanya seismonasti ya, karena sentuhan ya, disentuh dengan pensil. Ya, keterangannya, gerak nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, melainkan disebabkan oleh perubahan tekanan turgor di dalam sel penyusun tumbuhan. Tekanan turgor adalah tekanan total molekul air terhadap dinding sel. Salah satu gerak nasti adalah gerak tikmonasti atau seismonasti, yaitu gerak nasti yang terdapat di tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa kontak fisik atau sentuhan. Jadi jawabannya C, tikmonasti atau seismonasti. Nomor 8. Gerakan ujung akar pohon jati yang mencari sumber air hingga jarak yang cukup jauh merupakan contoh gerak. Kan yang dicari air, berarti hidrotropisme ya. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Salah satu contoh gerakan tropisme adalah hidrotropisme. Hidrotropisme yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena ada rangsang berupa air. Contohnya gerak akar menuju sumber air. Jadi jawabannya B. Soal nomor 9. Bunga tumbuhan pukul 4 atau Mirabilis jalapa akan mekar pada pukul 4. Gerakan mekarnya bunga pukul 4 termasuk gerakan karena cahaya ya, pasti fotonasti ya. Di depan sudah kami jelaskan berulang-ulang ya. Jadi intinya gerakan menuju cahaya itu disebut fotonasti ya. Contohnya gerak pada bunga pukul 4. Langsung jawabannya A. Nomor 10. Cermati gerakan berikut ya. Daun Venus menutup jika dihinggapi lalat. Akar tumbuhan ke arah pusat bumi. Tumbuhan sirih membelit ajiran atau batang inang. Daun putri malu mengatup ketika disentuh. Nah, gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang terdapat pada nomor ya. Jawabnya adalah B, 1 dan 4 ya. Nih, dengan keterangannya ini ya. Gerak nasti, gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ya. Salah satu gerak nasti adalah tikmonasti. Tikmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau tekanan. Contohnya daun putri malu jika disentuh. Nah, dengan demikian pilihan yang paling tepat adalah 1 dan 4. Langsung nomor 11. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang berupa perubahan kadar dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata adalah, jawabnya adalah D, higroskopis, karena kadar air di atas sudah saya jelaskan tadi ya. Terjadi pada tanaman polong-polongan. Soal nomor 12. Contoh gerak tumbuhan berikut yang bukan merupakan contoh dari gerak nasti adalah menguncupnya daun tanaman Leguminosae, ini nasti. Mekarnya bunga pukul 4 nasti. Menutupnya daun putri malu nasti. Merekahnya kulit buah-buah yang sudah kering, ini higroskopis. Jadi jawabannya adalah D. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ya.
Langsung saja bisa dibaca sendiri langsung. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang mendukung ikan untuk melakukan gerakan di dalam air adalah pernyataan nomor jawabnya C, 3, 4, dan 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Ini ya. Karena ikan memiliki bentuk torpedo atau streamline, bentuk ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Jadi jawabannya adalah C. 14. Berdasarkan fungsi tubuh untuk melakukan aktivitas gerak, hewan berikut yang memiliki otot paling elastis adalah, jawabannya adalah kijang ya. Dengan penjelasan sebagai berikut ya. Kuda, harimau, dan kijang memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara ya. Kenapa jawabannya kijang? Karena option harimaunya juga tidak ada ya. Jadi jawabannya D. Nomor 15. Burung dapat terbang melayang di udara disebabkan oleh alasan-alasan berikut, kecuali ya. Jawabnya adalah C ya, memiliki sayap yang pendek karena burung sayapnya menyesuaikan bentuk tubuhnya ya, minimal seimbang ya. Dengan keterangan, sayap burung memiliki susunan kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Bentuk sayap airfoil bentuk melengkung sehingga membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Soal nomor 16. Nyamuk adalah salah satu hewan unik karena mampu berjalan di atas air. Nah, prinsip yang dimanfaatkan oleh nyamuk itu adalah tegangan permukaan ya. Dengan penjelasan sebagai berikut. Tegangan permukaan air terjadi karena adanya interaksi antar molekul zat cair di permukaannya. Setiap molekul air akan saling berinteraksi, maka molekul-molekul yang ada di dalam air mengalami gaya tarik dari segala arah. Keadaan seperti ini tidak akan menghasilkan gaya apapun. Apabila diletakkan benda lain di atas permukaan air, benda tersebut akan memberi tekanan tertentu. Molekul-molekul air yang ada di bawah permukaan air akan memberi gaya ke atas sehingga akhirnya bisa menahan dan menopang benda tersebut. Hal inilah yang menyebabkan nyamuk tidak akan tenggelam jika berdiri di atas permukaan air. Bobot tubuh nyamuk sangat ringan dan tidak bisa memecah tegangan permukaan. Jadi penjelasannya itu jawabannya A. Nomor 17. Air mampu bergerak ke atas dan ke bawah dalam air ya. Ikan biasanya akan melakukan, nah jawabannya adalah B. Ikan akan mengeluarkan gelembung renang ya. Penjelasannya sebagai berikut. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Gelembung renang berfungsi untuk mengatur tubuh ikan saat mengapung di dalam air. Karena dengan alat itu, ikan dapat menyesuaikan volume tubuh dan berat jenisnya dengan kedalaman air yang direnanginya, sehingga ikan dapat tetap mempertahankan posisinya tanpa harus berenang secara terus-menerus. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat itu adalah B. Soal nomor 18. Hewan-hewan di darat memanfaatkan hal berikut untuk melakukan ya dengan cepat kecuali ya. Yang ditanya kecuali, jawabannya adalah D ya. Hewan di darat bergerak dengan berbagai cara yaitu berjalan, berlari, melompat, dan merayap. Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang
yang kuat tersebut digunakan untuk mengatasi inersia. Inersia itu adalah kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi pegas atau elastisitas, sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Kecepatan gerak hewan di darat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan struktur tulang dan otot yang dimiliki. Sehingga yang tidak berhubungan dengan gerakan pada hewan adalah D, ukuran tubuh yang besar. Biarpun besar, tapi kayak harimau tetap gerakannya juga cepat ya. Soal nomor 19. Gajah memiliki inersia yang jauh lebih besar dibandingkan rusa. Hal ini disebabkan karena, hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut digunakan untuk mengatasi inersia, kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi pegas atau elastisitas, sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Gajah memiliki massa tubuh yang besar, akibatnya untuk bergerak, gajah harus melawan inersia yang dinilainya juga besar. Oleh sebab itu gajah bergerak dengan lambat ya. Seperti itu. Dibandingkan rusa maksudnya ya. Jawabannya A. Sekarang kita menuju ke nomor 20. Tanaman petai Cina saat menjelang matahari terbenam akan memberikan respon ya, tadi mengatupkan daun-daunnya. Jawabannya C ya. Daun petai Cina atau lamtoro mengatupkan daun-daunnya pada saat menjelang matahari terbenam untuk mengurangi penguapan. Pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang dan malam hari. Gerak tersebut dinamakan gerak niktinasti. Jadi jawabannya C. Ternyata 20 soal latihan penilaian harian untuk materi gerak pada hewan dan tumbuhan sudah selesai kami paparkan ya, termasuk pembahasannya. Ya, semoga bermanfaat video ini dan berguna untuk siswa kelas 8 SMP semester 1. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.